apa ini PPN ya. Ya, kita bahas PPN, kemudian nanti bagaimana tadi ya apa mekanismenya. Ini baik saya izin share screen. Ya, ya. Oke. Eh, kita membahas materi pada sesi kali ini adalah terkait dengan PPN atau pajak pertambahan nilai. Ya. Nah, walaupun nanti kita ada mungkin sedikit membahas tentang PPN, PM, pajak penjualan barang mewah. Nah, apa yang perlu diketahui oleh teman-teman? Jadi ini, bentar, saya izin matikan dulu. Nah, yang pertama adalah PPN itu ya terkait dengan dengan transaksi perolehan, berarti perolehan BKP. Ya ini langsung ya kita ada istilah BKP, barang kena pajak, ya, dan atau ya atau atau JKP, jasa kena pajak. Nah, namanya transaksi perolehan ini ya, kita sebut sering sebut dengan transaksi pembelian. Ya, istilahnya pembelian BKP maupun pembelian JKP. Pak, kok jasa dibeli? Misalkan gini, bahasanya kita beli bukan berarti kita jual jasa lagi tidak. Artinya, misalkan saya atau teman-teman ini memberikan jasa konsultasi, kan, konsultan pajak. Nah, itu juga termasuk jasa kena pajak? Ya, itu jasa kena pajak. Maka bisa diterbitkan PPN atas jasa tersebut. Nah, bagi yang menerima, bagi yang membeli itu tadi, ini eh, dia sebagai posisinya adalah perolehan ya, memperoleh barang kena pajak atau PKP. Seperti itu. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan, tidak apa-apa. Dan ini masih sama? Oh ya, Mbak, salah saya masih ya. Oke. Nah, yang kedua terkait dengan ya transaksi kalau ada perolehan ini penyerahan. Nah, penyerahan lawannya peroleh berarti penyerahan. Nih, dan memperoleh ada penyerahan barang kena pajak, jasa atau jasa kena pajak juga. Jadi yang menjual ya. Jadi biar teman-teman paham berarti yang di eh, apa namanya eh, fokusnya adalah barangnya ya barangnya. Nah, ini sering disebut dengan pajak masukan. Nah, ini disebut dengan transaksi penjualan. Nah, atau pendapatan gitu ya. Ini disebut pajak keluaran. Nah, saya rasa sampai di sini teman-teman juga akan lebih mudah memahami. Terus hal-hal yang berkaitan dengan itu apa? Subjek ya. Subjeknya berarti WP, OP atau badan. Nah, bisa wajib pajak orang pribadi atau badan. Itu yang dikukuhkan menjadi PKP atau pengusaha kena pajak. Bukan
penghasilan kena pajak. Kalau penghasilan kena pajak berarti objeknya. Sedangkan kalau subjeknya adalah berarti orangnya. Jadi misalkan saya orang pribadi, Edi Susanto seperti ini, subjeknya adalah saya orang pribadi. Ya, saya bisa nggak dikukuhkan jadi PKP? Oh, bisa saja, tidak ada masalah. Tapi harus ada pengajuan ya, ada syarat-syarat tertentu. Artinya kita harus mengajukan. Syaratnya apa? Ya, dikukuhkan, mengajukan. Nih, dengan cara apa? Ya, dengan cara apa? Mengajukan ya, pengukuhan PKP ke KPP terdaftar. Misalkan saya kan WPOP-nya Kudus, ya WPOP Kudus. Kemudian saya bikin atau membentuk badan, baik PT maupun CV. Nah, sedangkan CV saya di Semarang. Lah terus yang PKP orang badan saya, Pak. Lah pengajuannya kemana? Ya KPP terdaftar dong di Semarang gitu. Bukan terus di Kudus tidak. Begitu juga dengan saya, misalkan orang pribadi saya, tapi saya usahanya di Semarang, Pak. Market saya di Semarang. Nah, domisilinya di Kudus. Berarti harus mendaftarkan diri ke KPP Kudus. Seperti itu. Itu eh, hal-hal yang berkaitan dengan itu. Kemudian ya ada barang yang kena pajak, kemudian jasa kena pajak. Nah ini eh, ada dua hal terkait dengan PKP. Satu, ya, atau A ya, mengajukan ya, diri atas kemauan. Mengajukan atas kemauan sendiri. Ini yang pertama. Walaupun belum memenuhi syarat. Nah, yang B, nah, B sudah memenuhi syarat dikukuhkan PKP. Apa syaratnya? Syaratnya yaitu sudah memiliki ya, peredaran bruto. Dan bruto itu penjualan ya. Bruto atau penjualan seperti itu. Atau omset ya. Lebih dari 4,8 miliar setahun. Atau kalau sebulan berarti 400 juta. Seperti itu. Nah, seperti itu. Ini gambaran umumnya terkait dengan PPN ya. Jadi berkaitan dengan ini. Kemudian yang berikutnya adalah nah, apabila BP, OP maupun badan sudah dikukuhkan menjadi PKP, maka eh, berhak atau dapat menerbitkan faktur pajak. Sedangkan kewajiban BP, kewajiban, eh, lebih mulai, lebih mulai. Ya, Rob. Nah, kewajiban PKP adalah memungut yang BPN. Itu. Kewajiban PKP adalah memungut BPN. Otomatis
melaporkan PN. Nah, jadi begini teman-teman. Artinya kalau sudah PKP, ya wajibannya jelas melaporkan PPN itu kan. Kalau terlambat ya ada sanksinya ya, ada sanksinya. Nah, eh, apa kewajibannya lain dan memungut PPN. Jadi kalau saya sudah PKP misalnya ya sama-sama saya jual jasa misalkan jasa konsultan saya misalkan ya ini saya punya jasa konsultan sekian saya harus pungut PPN 11% seperti itu ya. Nah, eh, tapi saya bisa menerbitkan faktur pajak. Kalau nggak PKP bisa nggak Pak? Nggak bisa. Bisa. Ini kewajiban dari PKP. Nih, yang berikutnya yang perlu kita pahami ya, faktur pajak. Nah, faktur pajak ini nih mulai korteks berbeda ya. Mulai korteks ya, mulai korteks ini eh, nomor faktur sudah otomatis dari sistem. Nih, sebelum korteks ya, korteks BP mengajukan NSFP. Apa? Nomor seri faktur pajak. Ya, jadi kalau sekarang mulai kotak ini ya, nomor faktur pajak ada 17 digit. Sedangkan sebelumnya nomor seri faktur ada 16 digit. Ini ada yang pernah sudah melihat faktur pajak atau mungkin sudah praktek mungkin teman-teman ya di apa namanya di tempat kerja atau oh masih nganu ya ini atau mungkin pernah apa magang atau bagaimana faktur pajak. Nah, ini yang faktur pajaknya. Yang bukan faktur pajak. Nah, contohnya apa? Nota, nota, invoice, ya, struk. Nah, contoh teman-teman di Indomaret ya. Di Indomaret itu ada teman-teman eh, dapat struk. Dapat itu faktur pajak bukan, tapi ada PPN-nya. Ya, meskipun PKP ya, meskipun PKP apa mengeluarkan bukti nota atau struk wajib memungut PPN. Nah, teman-teman bisa lihat kalau belanja di Indomaret di bawah struk nota itu tadi ada PPN-nya. Nah, faktur pajak itu ada apa, Pak? Ya jelas ada NPWP pembelinya, ada nama barangnya pasti ya. BPN-nya identitas pembelinya jelas, nomornya juga jelas, tapi nota struk kan nomornya bebas dari masing-masing perusahaan atau dari masing-masing apa namanya masing-masing ini ya itu eh bebas kalau struk Indomaret biasanya nggak ada nomornya apa lah itu. Tidak apa-apa Pak, ya tidak apa-apa. Sah pembeliannya tapi tidak bisa dikreditkan. Seperti itu ya gambarannya. Terus ini berkaitan dengan faktur pajak. Nah, ini
eh, kode, ya, kode transaksi, transaksi. Nanti ini yang penting ya, kode transaksi. Ada kode 01, ya, oh ini 01, 01, ada saya. Ada kode yang pertama 01. Ini menjual ke swasta. Bahasanya gitulah. Ada bedanya, Pak? Ada. 02 menjual ke bendaharawan. Pak, bendaharawan itu apa? Pemerintah. Nah, 03 sama menjual ke selain bendaharawan. Bahasanya gitu. Siapa? Ya, taruh aja BUMN lah ya. Nah, yang mana gitulah. Kalau 02 biasanya ke dinas, RSUD, RSUP ya, misalnya seperti itu. Kalau 03 BUMN, misalkan ke Kimia Farma dan seterusnya. Nah, 04 ini DPP nilai lain. Nah, sebenarnya ada sampai 9 ya. Tapi ini yang sering terjadi dan kenapa saya 1, 2, 3, 4 ini saya tekankan dulu. Nah, baru nanti kita lanjut ya. Faktur pajak. Yang ke berikutnya adalah nah, tarif PPN. Jadi kalau kalau yang tadi ya, kita di atas, kalau kita jual kan berarti harus pungut faktur pajak. Kalau kita beli Pak, ya berarti pajak masukan, ya. Dan ini ada pajak keluaran. Kalau kita jual kan pajak keluaran berarti kita mungut PPN. Berarti yang menerbitkan faktur adalah kita. Sedangkan kalau kita beli ya sudah kita menerima faktur pajak dari sana. Tuh. Tarif PPN mulai tahun berapa ya? 22. Nah, 1 April April 2022 tarif menjadi 11%. Nah ini sebelumnya berapa? 10%. Nah, makanya dulu sering rancu orang beli makan di restoran, wah saya dapat PPN. Salah. Itu bukan PPN, itu pajak restoran karena sama-sama 10% dulu. Sebelum ini ya, April 2022. Dan berlaku sekarang sampai sekarang. Nah, Pak, ada yang 12% betul. Mulai 1 Januari 2025, beberapa BKP, barang kena pajak, tarifnya 12%. Hanya untuk barang mewah biasanya. Karena memang role-nya seperti itu. Mau dinaikkan 12%, tapi kondisi ekonomi pada gak kuat. Harga gas akan semakin mahal kan itu kan. Akhirnya ya sudah, tetap 11%-nya untuk 12%-nya untuk barang-barang tertentu. Sedangkan yang 11% gimana, Mbak? Ya masih jalan sampai sekarang. Nih, karena nanti berkaitan dengan ini. Berkaitan dengan teman-teman mau bikin faktur pajak. Oke, ini tarifnya. Kemudian apalagi ya poin-poin penting itu aja sih. PPN, apa tarif, kemudian nah ini ya ending dari lapor PPN adalah SPT masa PPN. Nah, PPN dilaporkan paling lambat
akhir bulan. Nah, kemarin mungkin sudah ada dijelaskan bahwa akhir bulan itu kalau tanggal 20 ini 20 apa ini? Februari ya, berarti 28 misalkan. Berarti akhir bulan. Nah, akhir bulan berikutnya. Jadi kalau Februari ini lapor lapor bulan apa? Ya Januari. Januari ditunggu sampai 28 Februari. Februari ditunggu sampai 31 Maret dan seterusnya. Kalau terlambat Pak dendanya 500.000. Ya kemarin sudah dibahas lah ya. Ini SPT masa. Kemudian begini, teman-teman kalau belajar SPT, kalau saya ya, teman-teman, kalau teman-teman bisa saya katakan bisa perpajakan. Saya, teman-teman harus bisa yang namanya ngisi SPT. Kalau teman-teman tidak bisa ngisi SPT, ini ya, ini saya ya. Kalau teman-teman tidak bisa ngisi SPT, saya pastikan teman-teman nggak bisa perpajakan. Saya pastikan. Jadinya lapor SPT kok. Nah, maka lapor SPT ini, ya ini yang menjadi penting. Nah, SPT pada umumnya itu terdiri dari induk dan lampiran. Nah, ada sedikit perbedaan ya. Kalau PPN, lampirannya sekarang, kalau dulu ada 6, ya, 6 dari, jadi ini SPT PPN 11 masih sih, masih seperti ini 11 diluncurkan istilahnya gitu tanggal 1 bulan 1 tahun 2011 ya, seperti itu. Nah, hanya teknisnya yang berbeda dulu pakai manual ya, ngeprint di Excel dari Excel seperti itu, kemudian ISPT, kemudian web faktur ya. Ada e-faktur, pelaporan ke web faktur sekarang enak teman-teman. Bisa langsung ke Cortex. Sebenarnya Cortex itu gabungan antara apa DJP online dengan e-faktur. Nah, itu. Jadi lebih enak. Contohnya apa? Teman-teman di- diterbitkan faktur pajak dari supplier. Kalau dulu, kalau nggak dikasih, nggak bisa teman-teman harus diminta. Nah sekarang gimana Pak? Oh sekarang bisa. Enak teman-teman tinggal download aja, buka aja itunya. Nah, eh, saya sampaikan tadi, kuncinya pertama adalah pajak masukan, pajak keluaran. Nah, nah ini eh, apa namanya? Ketika teman-teman sudah berhadapan langsung dengan PPN, nah ini lampirannya. Dulu ada lampiran AB dulu. Ini sekarang lampirannya ya, ini ya, lampiran A1. Dulu ada AB. A2. Kemudian B B1 ya. Kemudian B2 dan B3. Gampang. Dulu ada AB. Sekarang tidak ada. Mulai Cortex tidak ada AB. Sekarang langsung A1, A2, B1, B3. Nah, ini berisi apa? Transaksi ekspor. PPN 0%. Ekspor. Nah, gini. Kalau PPN ada A dan B. A itu pajak keluaran, B pajak masukan. Saya ulangi lagi ya. A pajak keluaran, B pajak masukan. Gampang? Gampang sekali. A pajak keluaran berarti jualan, B pajak masukan pembelian. Kuncinya itu. Oke. Berarti yang A2 itu apa? Penjualan dalam negeri dengan faktur pajak. Gambarnya begini. Indomaret, Indomaret ya, jual kepada kita, Mbak Anissa, Mbak Salsa dan seterusnya. Ini kan kenapa nggak dikasih faktur? Buat apa, Pak? Kasih faktur ya kan? Lama, minta NIK dan sebagainya. Nah, tapi Mbak Salsa dapat itu nggak? Dapat kena PPN nggak? Kena, Pak. Saya dipungut sama Indomaret tadi ya. Saya dipungut sama Indomaret.
Walaupun itu nggak ada faktur pajaknya. Nah, oke, saya lanjut lagi nanti kita sambung-sambungkan ya. B1 ini transaksi impor. Impor itu apa? Beli dari dalam negeri. Ingat ya, A jual, B beli. B2, nah ini beli dari dalam negeri dengan faktur pajak. Nah, misal Indomaret jual pada saya minta faktur Pak. Ya, bagi saya B2. Misalkan saya boleh kan, apa kulaan di Indomaret kan, beli kan, boleh. Saya minta faktur pajak, bisa enggak? Bisa. Nah, kenapa kok beda sama Mbak Frida, Mbak Anissa ketika beli misalkan? Kan saya end user ngapain? Kan nggak saya jual lagi. Nah, kalau saya kulaan mau saya jual lagi. Itu ya. Oke. Yang ketiga, B3 ini eh, pembelian BKP atau JKP yang PPN-nya dibebaskan, tidak dipotong atau tidak dapat dikreditkan. Wah, terlalu panjang ini. Dapat dikreditkan. Nah, maksudnya apa, Pak? Contoh, kita beli, nah, saya sebut barang ya. Saya sebut barang rokok. Rokok itu dulu ketika kita jual kita harus pungut PPN. Sekarang enggak, rokok itu PPN-nya hanya satu kali jika mana di pabrik. Misal saya beli PPN rokok dari Jarum. Jarum kenakan PPN pada saya, ya saya sebagai agen dan kenakan. Nah, ketika saya jual kepada mana grosir ya, atau pedagang eceran, maka saya tidak perlu pungut PPN. Ini Mbak siapa ini? Ya, bocor ini kamera. Apa? Mic-nya. Ya, ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau mau teman-teman bisa perpajakan, terutama ini PPN ya, khususnya PPN dulu ya. Ini karena materi PPN. Teman-teman kuasai ini dulu. Nanti kita lihat korteknya seperti apa. Kita praktekkan nanti. Buka kortek bagaimana, PPN letaknya di mana. Oke? Nanti saya praktekkan di punya saya sendiri. Nah, ini tarifnya. Bisa nanti kita skema PPN. Ya, skema PPN. Ada yang ditanyakan dulu? Konsepnya ini pegang dulu. Berarti nanti akan ada mengisi ini. Ya, ini menunya di mana Pak? Lah, nanti kita lihat. Ini pajak masukan, pajak keluaran. Jadi menu di Kortek itu cuman e-faktur ya. Di Kortek itu kan ada menu e-faktur, e-Bupot. Memahami Kortek gampang sekali. Gampang, dasar belajar saya aja gak tanya sama siapa-siapa. Kelihatan gampang. Cuman begini. Kewajiban pajak itu dua. Apa sih? PBA, PPN. Betul? Self assessment system ya. Kita nggak bahas tadi sore. Tadi sore itu kan PBB ya. Kita sifatnya adalah apa namanya? Sifatnya pasif kan. Ini ya teman-teman. Kalau eh, apa namanya? Teman-teman pengen paham ini. Nah, kortek itu bagiannya yang penting. Yang pertama, yang pertama, yang pertama itu e-faktur. Menu e-faktur. Isinya apa? Pajak keluaran, pajak masukan. Ya sudah, ini isi ini. Kalau teman-teman mau bikin faktur, ya isi ini. Misalnya saya jual ke swasta, jual ke apa ke PT B misalkan. Berarti saya bikin faktur, pasti masuknya ke sini. Pasti.
Menunya cuma satu, pajak masuk, pajak keluaran, udah itu. Kuncinya teman-teman di situ. Nah, sekarang kalau pajak masukan, teman-teman tinggal cari aja di B2. Teman-teman nggak usah ribet. Kenapa? Yang bikin kan sana. Ngapain teman-teman ribet? Betul. Iya kan? Mau dikasih nomor berapa, terserah. Pak minta nomor cantik Pak, ya udah bisa. Ini nomor faktur, bukan nomor handphone. Oke. Nah, ini kerjaan teman-teman tuh yang ini terutama. Dan satu lagi, yang tadi, misal Anissa beli beli apalah Pepsodent atau apa ya di Indomaret, nggak ada namanya Anissa. Lah itu gimana? Nggak ada faktur masuk sini? Enggak. Karena ini beda dengan Mbak Frida, misalkan Mbak Frida orang pribadi, dia mau jual punya toko, mau jual lagi, minta faktur sama Indomaret, bisa, bisa. Indomaret terbitkan faktur, ya kan? Lah nanti dari Mbak Frida penjualan masuk sini di A2 ini. Tapi kalau Mbak Anissa, Salsa, saya, misalkan saya hanya beli sebagai end user kan tidak dapat faktur pajak. Nah, nanti masuknya di sini. Jadi, nah, ini untuk saya menghitung PPN KB kurang bayar, LB atau nihil sekaligus dan faktur digunggung. Nah, gini maksudnya. Bahasanya ada enak Pak iya. Ada faktur digunggung dan tidak digunggung. Faktur tidak digunggung itu ya faktur pajak. Misal Frida beli salsa, UD Frida, UD salsa. Misal ya, UD Frida, UD salsa. Beli, minta faktur pajak. Oke, berarti masuk sini. Itu namanya tidak digunggung. Ya, tidak digunggung. Dan kebalik. Tapi Anissa sebagai end user, saya dan teman-teman yang lain beli. Dapatnya struk nota tadi. Nah, lapornya gimana Pak? Ya digunggung, digabung aja. Anissa hari ini berapa? Kan tidak ada yang namanya Anissa kan? Nggak tahu pokoknya pelanggan itu berapa namanya digunggung. Nah, bedanya apa? Lah, nanti kita praktekkan. Kenapa kok UD Frida itu harus minta faktur pajak? Kenapa? Sedangkan Anissa saya ini kan sebagai end user nggak perlu minta faktur pajak buat apa? Karena saya end user. Lah, ini skemanya. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu. Jadi pekerjaannya gampang seperti ini. Teman-teman hanya memahami ini, tarif sama ini. Oh ya, ini satu lagi ya. Ini nih apa namanya sebelum ke sini. Nah, masih di tarif. Nah, ini nomor 8. Ya, ya. Dasar DPP. Apa itu? Dasar pengenaan pajak. Nah, kalau dari barang dagang, DPP-nya adalah harga jual. Pak, di Indomaret itu kan sudah PPN. Ya, berarti itu harga jual. Belum. Secara pajak gak harga jual. Misal gini Mbak Nisa. Misalkan beli dapat stroke. Misal saya kegampangin aja ya. Beli apa ya? Harga 11.000 lah. Pak, harganya 11.000. Iya, menurut kita. Menurut pajak enggak. Harganya berapa? 10.000. Itu namanya DPP gitu loh maksudnya. Sedangkan 1.000, kok 11.000. 11%-nya dari berapa? 1.100 ya. Misalkan Mbak Nisa beli bayar 11.100. Berarti artinya Mbak Nisa itu sudah titip uang sama Indomaret. Dipungut tadi toh. Mbak Nisa dipungut. Pemungutnya Indomaret. Setelah titip saya, Nisa dan sebagainya. Itu berapa? 11.100. Nah, 10.000 uangnya Indomaret. Harga barang tadi. Itu harga jualnya. Sedang DPP-nya 10.000. PPN-nya 11%. Berarti 11.000. Berapa? 1.100 ya. 1.100 PPN-nya. Maka 1.100 tadi yang distorkan ke kas negara. Nah, kan, kalau belum jelas. Jadi DPP-nya bukan 11.100, bukan, tapi 10.000.
Dari mana? Ya tadi kan kalau total 11.000 ya pakai rumus matematika biasa. 100 bagi 111 kali 11.100. Ketemu kan 10.000. Itu DPP-nya. Jadi Indomaret melaporkan itu. Oh ini 10.000. Nah, karena tadi Anissa digunggung ya, banyak digunggung. Apa namanya? Jadi saya dan sebagainya ya gak ada nama orangnya, hanya nama pelanggan itu nomor nota paling seperti itu. Nah, berarti DPP-nya berapa ya? Semuanya saya misalkan beli 20.000, berarti kan saya bayar 20.000 tambah berapa? 2.200 berarti 22.200 misalnya seperti itu. Itu ya. Nah, eh, nih mulai Cortex ya, Cortex ini aja. Nah, eh, lebih banyak digunakan DPP nilai lain. Nah, kenapa? Nah, nanti saya apa sebutkan kenapa seperti itu. DPP nilai lain. Nah, karena apa? Karena sudah kekunci 12%. Jadi gini misal di Kortek, misalnya ya, teman-teman milih milihnya nanti kepada siapa? 01, 02, atau 03. Misalkan pada swasta kasih 01 karena Frida kan swasta. Misalkan. Ya. Jadi ke jadi gini, misalnya, jadi gini. Saya kasih contoh, contoh simulasi. Nah, Indomaret menjual barang BKP lah ya, barang apa aja tadi macam-macam senilai misal tadi ya 11.000 atau ini aja lah 10.000 belum PPN. Nah, maka PPN-nya kan kepada siapa? Ke UD Raya gitu aja ya, UD Raya swasta. Nah, minta minta faktur pajak ya, minta faktur pajak. Jadi eh, gini ceritanya, perhitungan PPN-nya. Nah, DPP-nya adalah 10.000, PPN-nya 12%. Kekunci loh ini. PPN-nya udah kekunci. Di Kortek itu 12%. Udah terkunci. Padahal barangnya tadi 11%. Dan gimana Pak? Paham maksud saya? Kekunci ini 12%. Duh, kalau kayak jadi misalkan ya, Udi Raya ini punya Mbak Frida. Jadi di Maret kan terbit faktur. Kalau dia kasih kode ini, otomatis Mbak Frida kena 12%. Mau enggak? Enggak mau sih. Karena kekunci. Enggak bisa teman-teman ubah tarif. Enggak bisa. Tarifnya udah kekunci. Jual ke bendaharawan. Nah ini kemarin yang jadi masalah. Jual ke bendaharawan ini ada banyak timbul masalah. Gara-gara PPN 11%, apa 12% itu dikunci. Ini jadi masalah. Tapi tidak apa-apa lah. Ini dulu yang penting paham. Teman-teman biar paham dulu. Ini ada mungkin apa namanya permasalahan teman-teman besok atau kapan ya boleh silakan nanti Pak telepon boleh nggak boleh silakan nanti. Nah udah kekunci maka untuk mensiasati ini UD Raya tadi dikasih nah ini 12%. Nah maka dihitung lagi di sini dia harus dihitung DPP nilai lain. Berapa Pak DPP nilai lain ini? DPP nilai lain ini adalah 11/12 kali ini. Dihitung 11 bagi 12 kali gini ya, paham ya DPP ya. Ini cukup jelas ya seperti penjelasan seperti ini. Nah, ini. Sehingga PPN-nya adalah 12% kali DPP nilai lain. Nah, teman-teman pahami dulu, silakan kalau ada pertanyaan langsung saja, tidak apa-apa.
lebih enak kita diskusi gini tidak apa-apa. Nah, berarti gini, udah kan tadi udah kekunci Pak. Ya, 12%. Kali kan DPP yang lain. 12% ini. Sama enggak ketemu nih? Nih, pahami dulu. Cek. Sama enggak ketemu nih? Bingung. Bingung enggak? Kalau bingung, saya ulangi dari awal. Enggak. Enggak bingung. Jelas. Gitu loh. Bingung? Nanti saya bingung nih. Enggak, Pak. Enggak ya? Nah, saya kasih keterangan Ya, tambahan. jelas, Pak, sudah. Ya, Indomaret menerbitkan faktur pajak FP itu ya, biar kamu ya, FP dengan kode transaksi 04. Karena 04 adalah DPP nilai lain. Kalau Indomaret tidak eh, ini kode 04, nah, dapat apa ya? Gini ya, ketika PKP memilih 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 kode transaksi 04, maka DPP nilai lain dapat diubah, dapat diedit, nggak kekunci loh maksud saya gitu. Jadi kalau teman-teman milih 01, ya ketemunya 12%. Nah kalau nggak diginikan, nah ya ada aturannya ada. Saya lupa aturan kapan, pokoknya ada 11/12. Seperti itu lazimnya. Maka sekarang ini, walaupun jual ke swasta, rata-rata 04 semuanya. Saya 2025 nggak ada yang 01. 04 semuanya saya. Ketika menerbitkan faktur pajak. Ini yang penting. Oke, makanya tadi ada DPP nilai lain ya, DPP nilai lain ini ya. Saya rasa pilihan saya cukup ya. Saya cukup. Ini bisa dilanjut atau ada yang ditanyakan dulu? Jadi ketika FP04 nanti Indomaret akan masuk ke A2, Indomaret, Udiraya masuk ke B2. Gitu. Oke, gampang ya. Oke. Skema PPN. Nah, nggak ada, kalau tidak ada saya lanjutkan. 9. Skema PPN. Gampang aja begini. Tadi kan saya cerita ah, dari pabrik. Nah, pabrik. Pabrik ini eh, menjual, berarti jual ya. Jual, jual. Kita kita masih tetap 11% ya PPN-nya ya. Misalkan ini menjual ke ini ya 130.000 lah misalkan. PPN-nya berapa teman-teman? PPN-nya adalah 11% ya. Nah, udah gini tak kasih gini aja lah 11%. Berarti 11 bagi 100 ini. Itu kan. Walaupun teknisnya nanti pakai DPP nilai lain. Ini teknis ya teman-teman. Sekali lagi ini teknisnya di Kortek. Jadi jangan bingung. Nah, karena banyak masalah. Temunya 12%. Waduh, komplain. Nah, ketika dikomplain sama customer bingung. Waduh, ini gimana Pak? Ini gimana? Gitu ya. Oke. Pertanyaannya, pertanyaannya ini gini aja lah ya. Tak kasih gini. PPN 11%. Nah, berarti itu. Nah, bagi pabrik menjual ke ini menjual ke sini tak kasih bilik saja ini. Nah, ke siapa ini? Ke agen. Ya, agen. Berarti pabrik jual PPN-nya, PPN masukan atau keluaran? Ayo, jual ke agen. Tuh. Keluaran, Pak. Keluaran, Pak. Pajak keluaran ya. Oke. Keluaran. PPN berarti PPN keluaran, pinter. Bukan uangnya tapi barangnya. Ingat ya. Oke, berarti bagi agen beli
Nah, DPP-nya beli, PPN-nya PPN, masuk apa keluar? Masukkan. Masuk, Oke, Pak. jelas. Ini ya, ini skema dulu. Ini kalau sudah ini gampang. Ya, sama kan? Oke, berarti negara terima berapa? Negara terima PPN berapa? Ini ya, 14.000 ya. Negara terima ini ya. Kan pabrik yang setor. Oke, agen titip aja ke pabrik. Sampai di sini sudah jelas? Ya, kalau jelas saya lanjutkan. Jelas, saya lanjutkan. Pabrik jual, jual misalkan 140.000 lah. Berarti PPN-nya berapa? 11 bagi 100 seperti ini. PPN-nya PPN apa? Masuk apa keluar? Keluar ya. Nah, Wah. nah, gampang kalau ini. Oke, paham. PP-nya keluar. Nah, pertanyaannya kepada siapa dia jual? Kepada misalnya saya taruh di sini ya, di mana ya? Di sini aja ya, di sampingnya aja wes. Ini. Nah, pada siapa? Kepada distributor ya. Nah, berarti dia beli, ya kan? Distributor beli berapa? Ya ini, betul? PPN-nya ini, PPN masukan. Pertanyaannya, berapa yang disetor agen? Berapa PPN yang dilaporkan dan disetor agen? Halo? 15.400, Pak. 15.400. Waduh. Yang jawab siapa tadi? Saya, Pak. Saya siapa? Tidak ada namanya, nggak kelihatan. Oh, ya, pakai. Siapa tahu Mbak siapa namanya? Bisa, Pak. Saya pakai dua server. Oh, alah. Makanya kok saya lihat ini. Yang lain jawabannya siapa? Frida? Sama. David? Sama Frid. Frida ngikut Iya, temennya. Pak. Alah, ngikut temennya gue selamat. Liane-liane saya tak boleh selamat. Padahal jawabannya kok tak selamat. Rasa? Berasa? Sama semua. Nah, temennya gak selamat. Jadi begini teman-teman. Konsep PPN adalah yang menanggung konsumen akhir. Saat ini konsumen akhirnya kan distributor. Oke. Ketika agen ada pajak keluaran, dia kan sudah pajak masukan, dia kan titip kepada pabrik ini loh 14.300. Dia kan sudah bayar pajak. Dia terima dari distributor 15.400. Makanya di store berapa ya selisihnya? Oke. Dibayarkan ada selisihnya oleh agen. Bingung. Enggak toh selisihnya. Berarti yang disetorkan itu 1.100 ya, Pak? Iya dong. Kan dia sudah titip Oh. 14.300. Istilahnya gini loh. Dia punya piutang. Kan gini. Pabrik ada pajak keluaran. Berarti dia hutang pajak. Di setor. Oke. Clear. Clear. Ya. Beres. Gak ada punya hutang. Sekarang agen. 14.300 kan dari agen. Saya piutang ke negara. Karena saya bayar pajak, Pak. Lewat siapa? Pabrik. Oke. Terus saya dapat ini hutang pajak. Ini piutang pajak. Berarti kan tinggal bayar selisihnya saja gitu loh. Nah, kan distributor udah dapat ini. Maka konsumen akhirnya kan ini. Oh, berarti sudah 15.400 gitu loh. Sudah negara terima 15.400 bener, tapi bukan di kalau dia setor ini, ya negara terimanya banyak. Oke, dengan syarat, dengan syarat, dengan syarat agen harus minta faktur pajak dari pabrik. Kalau pabrik tidak menerbitkan faktur pajak, ngasihnya nota invoice ya
menanti masuknya bukan B2 di sini tapi B3. Nek B3 ya blong. Dianggap pajak masukannya nol. Walaupun teman-teman bayar tulisannya invoice gue di sak buku gue gambar info wish. Nah, percuma nggak bisa masuk sistem. Oke, jelas ya. Ini konsepnya skema PPN. Konsep PPN seperti ini. Nah, oke, saya lanjutkan dulu. Distributor ke jual lagi kan. Nah, jual ke mana ya? Nah, ke pedagang eceran ke Indomaret. Nah, berarti dia ini PPN keluaran. Soalnya misalkan 100, nah berapa ya? 60.000 lah. 150 ribu lah. Oke. Nah, berarti plus bagi 100. Itu tadi teknisnya. Maka distributor store berapa? Ayo, jangan sampai salah lagi. Berapa? Masuk ke kalkulator. Distributor Seribu store. seratus Pak. Ah, ya 1.100. 1.100 toh. Oke. Nah, gitu loh. Udah tak lanjut di sini aja ya biar gak makan ke kanan gitu ya. Pokoknya ke sini. Distributor jual kepada pedagang eceran. Indomaret itu pedagang eceran. Oh, showroom mobil itu pedagang eceran. Showroom mobil pedagang eceran bukan? Iyalah, pedagang eceran itu apa? Yang langsung ke end user toh. Ah, tapi dia mau nggak disebut pedagang eceran? Dia udah mau. Saya bukan pedagang eceran, ya dia pedagang eceran. Oke, berarti kan gini. Deh. Nah, ini saya beli dari sini. Ini kan, oke, pennya ini. Nah, sekarang jual kepada kita sih. Nah, konsumen akhir. Nah, nggak perlu faktur pajak sudah. Perlu kan? Nggak dijual lagi kok. Makanya kenapa tadi Indomaret nggak ngasih faktur pajak sama kita kan? Kita hanya tinggal pakai saja. Nah, kecuali kita mau jual lagi, minta faktur pajak boleh-boleh. Mesti diminta lagi mana PKP-nya, mana dan sebagainya. SPPKP, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak lah. Kalau istilah saya itu sambil jalan lah ya teman-teman. Pokoknya PKP, suratnya SPPKP kayak tadi. Nah, jual berapa misalnya ini 170. Berarti kan PPN-nya ini kan. Berarti konsumen akhirnya ya beli ya sudah berarti ini. Malah tadi ini ya. Nah, nggak ada PPN masukan total belinya aja. Jadi beli langsung di sini PPN gitu ya. Itu kan yang teman-teman terima di mana? Di struk nota itu kan ini perjalanannya seperti ini perjalanannya. Jadi Indomaret setor berapa ini? Ya 18.700 dikurangi 16.500 berapa ini 2.200 gitu ya. Nah, oke sampai di sini ada yang ditanyakan tentang skema PPN. Tidak ada. Nah, kita mulai belajarnya seperti itu ya di awal. Jadi teman-teman enak paham. Nah, gitu. Makanya kalau teman-teman ini tadi ya maksudnya ke sini digunggung nanti repot kalau masuk sini ini digunggung berarti tidak bisa menerbitkan tadi apa sorry mengurangkan kalau kalau dia dapatnya nota ya ini nggak bisa dikurang agen misalkan atau distributor Pak saya beli dari distributor dari agen ya tapi agen ini nggak ngasih saya ngenu Pak nggak ngasih saya faktur ini padahal saya udah bayar 15.400 berarti bisa dikurang nggak bisa PPN masukannya nol gitu kan dia bayar 16.500 itu ya fungsinya faktur pajak oke ini terkait dengan skema PPN nah apa namanya bagaimana eh, teknisnya ya teknisnya ini kadang-kadang kalau saya lupa ya mohon diingatkan ini saya ke kunci-kuncinya ya kunci-kunci dan inti-intinya. Bentar. Saya bukakan kontrak saya. Jadi kemarin sudah diajari kontrak ya mungkin ya. Ini apa namanya? eh Gak apa-apa kalau saya. Nah, ini kan login. Kemarin saya rasa tidak ada masalah. Cuman bagaimana lihatnya? Ini saya login kan punya saya saja. Tidak apa-apa. Tak stop ini saya izin masukkan yang ini. Oh, ternyata silau ya saya. Aduh. Nah, nah apa namanya?
ini saya dimasukkan ke mana sih? Oh ini. Nah, ada kelihatan ya. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa ini ada tinggal nanti apa namanya di sini tinggal pilih kalau teman-teman sebagai penanggung jawab ya. Jadi nanti ada ini ya, apa namanya istilahnya badan-badannya. Jadi di sini bisa memilih memilih dia menjadi penanggung jawab siapa aja atau direktur siapa aja macam-macam banyak. Nah, ya, apa namanya nanti di sini. Nah, teman-teman di sini nanti buka aja ini. Nah, tadi disebutkan faktur ya, ibu pot, SPT, pembayaran. Menunya teman-teman pegang ini aja. PPh ya ini. Lapor pegawai PPh satu di sini. Lapor PPh pasal 23 unifikasi ya 23 4 ayat 2 22 di sini semua. PPPU. Pokoknya PPh ini. Bikin billing di sini, bayar. Oke, mana sudah dijelaskan bahwa sekarang kan nggak bikin bayar dulu tapi bikin SPT dulu sudah di submit keluar billing. Nah, teman-teman kerjanya di sini. Kalau PPN di sini, Ibu Pos di sini. Nah, SPT untuk melaporkan, posting lah istilahnya, posting data. Nah, di sini. Nah, dari sini, teman-teman bikin faktur masa keluaran. Nih, di atas ya. Oh, ini. Nah, kenapa harus menu direkturnya, Kortek direkturnya? Ada menu ini. Kalau bukan direktur, hanya CV-nya nggak ada menu ini. Lihat ya, nggak ada menu ini. Jadi misalkan CV-nya sendiri, saya buka, tidak bisa ngupload. Harus menu direktur atau penanggung jawab atau PIC lah. Nah, teman-teman kalau pengen dapat pajak masukan ya sudah ini. Tinggal cari aja. Jadi kerjanya di sini. Karena pajak masukan kan hanya untuk meretur saja. Kalau retur, sekarang lihat cari nomornya, nomor yang diretur apa aja. Maksudnya fakturnya itu yang mana sih, yang mana gitu loh. Nah itu nanti teman-teman cari di sini di pajak masukan. Sedangkan pajak keluaran ini ya kita bikin di sini. Kerjanya cuma dua, terbit faktur ya sama ini narik data pre-populated istilahnya gitu kalau dulu narik data setelah teman-teman tarik kalau apa teman-teman terbitkan faktur buat faktur ya sekarang ada import data pakai XML sekarang bisa pakai Excel diupload kalau dulu kan input satu-satu sekarang di XML aja enaknya kotak itu lebih cepat gitu jadi staff saya banyak kadang-kadang banyak nganggurnya apalagi ada orang magang berapa ini 7 ini ya ya saya kasih kerjaan artinya ya mereka cepat ya ini itu tadi. Nah, ini pajak masukan tinggal ditarik saja. Nah, setelah teman-teman bikin, ngupload di sini juga apa namanya? Ada ini ya, menu SPT. Nah, setelah di itu menu SPT, pilih. Jadi di menu SPT ini akan muncul nah ini bikin konsep ya, konsep apa pembayaran itu ya. Apa pembayaran buat konsep SPT tinggal nanti pilih BPN. Seperti ini. Nah, di sini ini yang saya sebutkan, ini aja yang sudah dilaporkan ya. Sebutkan ini. Nah, biar teman-teman paham SPT PPN. Nah, ini. Ya, teman-teman paham. Kalau hanya awang-awang, tidak apa-apa. Kalau saya data rahasia, ya data rahasia betul. Nah, yang punya saya sendiri. Ini yang saya sebutkan tadi. A1, A2, B1, B2, B3. Ya, C. C ini apa data malas ya? Oh, data PPN yang dibuat A1. Nah, ini ekspor. A2 ini. Nah, ini ada banyak faktor pajak di sini. Nih, 04, 04, 04 rata-rata 04 semua. Depannya ini nomor nomor fakturnya. Oke, nanti kita praktekkan ya. Ada B1 ini impor kalau dia importasi. B2 berarti dia dapat faktur pajak dari orang lain ini. Oke. Nah, yang tidak dikreditkan bisa masuk B3. Nah, ini. Nih.
Jadi cuman ini kerjanya teman-teman cuma di sini aja. Faktur, ya, pajak keluaran masih bikin. Kalau pajak masukan teman-teman ngapain? Susah-susah. Kecuali teman-teman retur. Karena apa? Teman-teman kan komplain. Retur kan komplain toh. Komplain bahwa ini kalah lah. Atau barangnya keliru, barangnya rusak. Teman-teman kembalikan. Maka teman-teman menerbitkan faktur retur bahasanya. Karena yang komplain teman-teman bukan customer pastinya. Oke, gambarannya eh, apa seperti itu. Itu tentang korteks ya. Nah, ini kembali lagi coba. Ini kembali ke materi kita. Jadi eh, ketika teman-teman tadi milih gampang menulis sebenarnya. Apa namanya teman-teman penting pegang pegang ini aja. Apa namanya pegang pegang kunci-kuncinya di sini. Nah ini. Nih. Nah ini jadi ini kan skema yang nanti masuk berarti pajak keluaran semuanya berapa ya di induknya nanti ya ini oh ya maaf saya lupa tadi belum kelihat ke menunjukkan yang induk ya sorry maaf maaf ini tadi jadi misal ya ini tak apa ini saya tunjukkan bagaimana induknya nah ini yang sudah lapor ini PPN nah induknya ini induknya nah induk nah yang tadi saya sampaikan bahwa kalau ada yang digunggung, nah ini masuk nomor 5 diupload pakai XML, apa XML ya. Jadi ini penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri dengan faktur pajak yang dilaporkan secara digunggung. Digunggung itu digabung maksudnya. Mohon maaf ini kecil ya, ini kecil. Nah kalau yang ini kan tadi dengan faktur pajak ini 18 juta misalkan. Yang ini yang digunggung tadi. Jadi nama-nama yang memang tidak disebutkan end user lah ya. Seperti itu. Ya upload di sini. Nah, itu 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 induk isinya induk seperti itu. Sehingga nanti ada kurang bayar di bawah ini. Nah, ini rekap oh pajak masukannya ini. Nah, ini tadi B2. Ah, kode 0403 ini B2 yang tadi ini. Oh, ini B2 tadi masuk ke sini. Jadi dari apa namanya dari lampiran ke induk gitu kan. Kemudian di sini ada kurang bayar atau lebih bayar. Ini kurang bayar berapa? Nah, ini yang 1.210.000. Nah, ini karena PK pajak keluaran tadi dikurangi pajak masukan. Nah Pak kalau ini nggak dapat faktur Pak ya nggak bisa dipanggil di sini, nggak bisa dipanggil di sini. Ini harus ada faktur pajaknya. Tadi kan, tadi yang tadi lo agen ke Indomaret itu tadi lah. Seperti itu. Oke. Nah, apa namanya? Sepertinya saya tuh beberapa yang lalu, batch yang lalu kayaknya ada BPN juga. Nanti saya kirimkan juga. Saya kadang lupa. Ya, kalau ada yang keterlewat, nah, nanti saya berikan dua materi ya, dua materi. Sama materinya saya Excel gitu ya. Saya malas bikin PPT, kan lebih interaktif seperti ini, gitu ya. Oke, ini perang bayarnya. Oke, sampai di sini ada yang ditanya dulu. Sebelum ini apa namanya? Nah ini, monggo. Tuh, ini ternyata kita sudah 1 jam ya. Kayaknya kita ngobrol-ngobrol nyantai-nyantai itu ya. Nah, ini konsepnya itu, apalagi ya? Nanti apa saya kirimkan lagi. Misalkan ada kurang, silakan tanya. Pada prinsipnya ini faktur, apalagi ya PKP ya saya nggak banyak apa teori lah ya. Nanti silakan teman-teman cari sendiri. Kalau teori kan tarif. Nah ini. Maka tadi di Kortek tadi ketika kita ngisi 01 udah otomatis kekunci. Maka 04 supplier juga sama ngasih kita ya 04 karena ada DPP nilai lain yang dapat diedit atau diubah itu. Oh, silakan tanya boleh terkait dengan VPN diskusi tidak apa-apa nggak harus ini kan kalau ini saya yakin teman-teman paham lah ya paham saya yakin paham mana saya tanya Mbak Nisa
Udah, silakan. Duh, udah ada. Duh, kok jelas? Jadi kan saya gak enak. Masuk. Pak, izin nanya, Pak. Oh, boleh ya itu. Pak, kalau misalnya ada unsur laba di dalamnya gimana? Bisa nggak dikasih contohnya? Laba. Nah, ini kan ada unsur laba ini. Ini Mbak siapa? Jadi gini, laba. Kan gini. Ini laba enggak ini? Ini kan laba. Ya kan? Berarti kalau kita pakai faktur pajak ya ini. Jadi gini, Mbak. Laba itu tidak terekam di dalam SPT PPN. Tapi laba itu nanti akan dilaporkan di SPT PPH. Gitu. Jadi SPT PPH badan ya, atau orang pribadi yang 1771, yang 1770 dulu seperti itu. Ya anggap aja yang badan lah ya 1771. Di situ melaporkan labanya berapa. Tetapi kalau kita bicara PPN tidak ada yang menjelaskan ini kok muncul labanya sekian, tidak ada. Hanya kurang bayar saja. Ketika kita ada pajak keluaran 15.400 pakai faktur pajak apalagi kita nggak bisa mengelak, ya kan udah terekam di situ. Ya, tetapi kalau kita belinya ini nggak ada faktur pajak ya nggak akan terekam. Nah, ya sudah tinggal dikurangi aja. Ini teknis PPN seperti itu. Tidak muncul di situ labanya muncul di mana ya Pak Kortek? Tidak ada. Tidak ada. Adanya di mana di BPH. Jadi begini, misal Januari ya PPN-nya misalkan saat apa DPP tadi ya DPP jualnya ya jualnya 100 juta misalkan PPN-nya kan berarti 11 juta. Selama setahun Januari, Februari, Maret, April kan laporan terus setiap bulan nih Januari lapor, Februari, Maret, April sampai Desember kita lapor mau kurang bayar mau lebih bayar pokoknya teknisnya ini. Nah begitu akhir tahun lapor SPT badan itu lapor PPH ya bukan nanti berapa penjualannya. Nah, itu harus benar harus sama dengan yang dilaporkan tiap bulan. Kalau Januari ada omset 100 juta sampai Desember misalnya ada 2 miliar misalkan berarti penjualannya adalah 2 miliar. Pembeliannya berapa? Pembelian terekam di B2 tadi di sini. Ini pembeliannya. Pembelian berapa? Terekam juga PKPM, PKPM. Jadi penjualan berapa dikurangi HPP gitu itu di SPT PPH gitu ya. Tidak ada di sini. Kalau di Mbak kok di PPN Pak ini mau saya jual saya nggak untung Pak mau saya jual 125 boleh-boleh saja. Tidak ada yang larang. Berarti nanti kita lebih bayar Pak. Ya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kalau lebih bayar berarti itu masalah. Nah, nggak ada di situ beda dengan SPT PPH gitu ya Mbak. Tadi Mbak siapa? Saya ini saya harus buka satu-satu di sini nggak bisa nggak doang. Halo? Ya, ya Pak. Ya, tanya lagi Bri, silakan. Jadi itu maksudnya ke SPT PPH gitu ya gampangannya ya. Oh Jadi ya hanya Pak. kurang bayar. Tuh. Ya Pak, kalau seandainya nih kita Ah, sebagai agen misalnya kan di situ jualnya di 140.000, ya. tapi kita itu hanya lapor kita itu menjual dengan 135.000. Jadi kan tidak sesuai sebenarnya kan. Jadi PPN keluarannya jelas berkurang. Itu Hmm. kayak gitu masalah nggak? Ketahuan nggak? Masalah dan tidak gini Mbak. Kalau kita beli kan sudah pasti terekam dari sana. Misal Mbak Diana, ya toh, beli dari Mbak Anissa. Beli dulu ya ini. Mbak Anissa terbit faktur. Otomatis kan Mbak bisa ngelak. Ya kan Mbak Diana nggak bisa ngelak. Wong belinya 130 PPN-nya ini. Mbak Anissa terbit faktur kan itu kan. Kebaca pajak dong. Iya. Nah sekarang Mbak Diana jual kepada saya 140.000. Saya minta faktur. Bisa nggak Mbak Diana terbitkan 135? Komplain nggak saya? Komplain dong. Loh, fakturnya 135 kok. Berapa 100 apa belinya 100 saya beli 140 kok jadi 135 ini gimana ini Mbak Diana gitu loh Mbak jadi ya bisa kalau pakai faktur pajak lah Pak kalau nggak pakai faktur pajak gimana kayak tadi misalnya si siapa tadi Indomaret digunggung tadi ya bisa-bisa aja ada masalah Pak
Ya kalau masalah itu pasti ada, cuman kan nggak tahu itu kapan. Dan kalau saya bilang itu apa saja itu langsung ketahuan ya Pak? Ya enggak langsung ketahuan, enggak mungkin. Mungkin sistem aja nggak bisa baca karena digunggung. Anissa beli sabun satu misalkan sama sampo di catat di Indomaret cuman beli sampo aja bisa enggak? Ya bisa aja. Pasti tahu ya enggak tahu. Kan enggak ngeling kan. Tapi beda dengan si siapa? Si misalkan Diana, Diana beli dari Indomaret minta faktur pajak. Nah, otomatis kan mau nggak mau kan terbaca kan. Seperti itu, Mbak. Itu ya. Oke, baik Pak. Terima kasih infonya Pak. Berarti Pak, Ya, berarti yang enak di sini ya pedagang eceran ya Pak. Masih bisa dimainkan ya, dong. ya, saya paham maksudnya. Gitu ya. Tapi kalau faktor pajak tidak bisa kan? Nah, gitu. Dan jalan bisa ngapusi segala bohong ya bisa saja. Kan gitu. Nah, betul, betul. Saya paham. Ya, pertanyaan bagus, betul bagusnya kan berarti berpikir, oh ya, enak pedagangnya cerah dong, Pak. Kan bisa bisa menghindari pajak. Iya, saya tahu. Betul. Tapi kalau pakai faktur gimana, Pak? Nggak bisa. Oke, yang lain? Mbak Nisa mau tanya, Mbak Nisa? Nggak ada. Nggak tanya. Kalau Tidak, Pak. konsep jelas ya, nah, seperti itu. Jadi apa namanya? Kalau sekarang kan tinggal sistem aja. Itu yang penting teman-teman tahu ini. Ini yang sering dilakukan. Ya tidak terasa kita sudah 1 jam lebih ya. Jadi itu nanti saya cari materi yang dulu sama PP ya sama kayak gini. Mungkin bisa jadi referensi teman-teman lah ya. Apa namanya? Yang kemarin kalau nggak salah ada PPN juga kok. Nanti saya carinya. Gitu kalau dari teman-teman tidak ada pertanyaan, ini materi nanti saya share juga sama kayak tadi. Eh, saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada tutur kata atau kalimat-kalimat yang kurang pas ya. Kemudian terima kasih juga pada teman-teman yang sudah semangat ya dari jam setengah 8 tadi ya sampai hampir jam 9 itu kita bahas VPN itu monggo teman-teman kalau misalkan mau tanya beli Pak kadang pagi gaji balas kadang di jalan Pak mau tanya malam boleh boleh saja telepon aja boleh tidak masalah nanti saya jelaskan kalau kadang WA kan susah gitu kan ya itu ini materi PPN saya simpan dulu nanti lupa nggak tak save saya repot nanti nulis lagi gitu dari saya terima kasih saya kembalikan pada Mbak Mayang. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Pak Edi atas penjelasan materi pada hari ini. Baik, jika teman-teman nantinya ada pertanyaan seputar pajak, bisa mungkin ditanyakan kembali di grup yang sudah admin buat. Saya Mayang, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Malam Mbak, belum istirahat Mbak. Terima kasih Pak. Terima Terima kasih. kasih, Pak. Terima kasih, Bu Sama-sama. Maya.